Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Form. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan tampilan form seperti ini, di mana form yang digunakan biasanya untuk pendaftaran acara, formulir pendaftaran siswa, atau formulir-formulir lainnya yang digunakan secara online, baik itu untuk melakukan pendataan ataupun survei. Nah, di sini seperti yang kita lihat, kita akan mencoba contoh salah satu dari form yang dibuat dengan Google Form, yaitu pendaftaran acara. Di sini ditanyakan nama, email, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita kirim, maka data yang sudah kita input tadi akan masuk ke pemilik formulir yang sudah dibuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya? Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat dan menggunakan Google Form. Namun sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Google Form. Jadi Google Form ini berfungsi untuk menyusun ataupun mengumpulkan informasi agar bisa kita gunakan untuk kepentingan baik itu education, kepentingan pribadi maupun kepentingan untuk bisnis. Nah, sehingga Google Formular ini kita bisa dapat mendapatkan jawaban yang cepat, baik itu rencana maupun untuk kategori yang lainnya. Seperti di sini contohnya untuk melakukan pendaftaran, siapkan jejak pendapat, kuis, dan lain sebagainya. Kemudian, Google Form sendiri mempunyai beberapa tema. Tidak hanya satu, tapi ada banyak yang bisa kita gunakan. Di Google Form, kita bisa menambahkan jawaban tidak hanya pilihan ganda, tetapi bisa menggunakan checkbox, drop-down, jawaban singkat, paragraf, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk Google Form sendiri bisa digunakan di berbagai device, tidak hanya di laptop ataupun PC, tapi bisa juga di mobile. Lalu hasil dari Google Form tadi bisa kita lihat dan dikumpulkan secara otomatis serta rapi. Artinya kita bisa melihatnya baik secara data ataupun grafik. Lalu kita bisa menyusun Google Form itu secara bersama-sama dengan berkolaborasi. Dan yang pasti Google Form ini gratis. Nah, namun sekarang Google Form ini mempunyai dua versi. Yang pertama yang gratis bisa digunakan untuk pribadi maupun bisnis. Jika teman-teman ingin pelajarin apa itu Google Workspace, bisa mengklik pelajari lebih lanjut pada halaman google.com about dari form. Karena kita akan lanjut untuk mencoba menggunakan Google Formulir atau Google Form. Seperti biasa, kita masuk ke google.com. Lalu pilih aplikasi Google dan pilih formulir. Jika menggunakan bahasa Inggris, di sini akan tertulis form. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke dalam dashboard Google Form. Di sini kita sudah bisa melihat ada template yang bisa kita gunakan jika ingin membuat Google Form secara cepat. Misalnya kita membuat untuk undangan atau informasi kontak, pendaftaran acara itu bisa kita gunakan template yang ada jika isinya sama dengan yang kita butuhkan. Namun jika isinya tidak sama, bisa kita membuat yang baru dengan mengklik tombol plus atau kosong. Maka kita akan diarahkan ke halaman editor Google Form. Di sini kita bisa mengisi judul Google Formulirnya. Misalnya di sini pendaftaran
Kemudian kita bisa isikan deskripsinya jika ada. Kemudian kita bisa berikan pertanyaan. Misalnya nama lengkap. Artinya jika nama lengkap menggunakan jawaban singkat, biasanya akan secara otomatis jika pertanyaan yang kita ajukan itu sudah biasa digunakan pada Google Formulir. Kemudian kita wajib isi, kita centang agar form yang bernama nama lengkap itu harus diisi, artinya tidak bisa dilewatkan. Kemudian untuk menambahkan kolom berikutnya, klik tombol plus, tambahkan pertanyaan. Kemudian kita bisa isikan pertanyaan selanjutnya. Lalu bisa kita centang jika dibutuhkan, wajib isi. Lalu kita tambahkan lagi. Oke, misalnya seperti ini. Lalu di sini juga ada fitur yang lain, baik itu jawaban singkat, paragraf, drop-down, centang, pilihan ganda, hingga bisa juga kita men-setting upload file jika memang dibutuhkan misalnya untuk upload bukti transfer misalnya. Itu bisa kita menggunakan upload file. Lalu di bagian kanan ini, selain kita bisa menambahkan pertanyaan, kita bisa mengimpor pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang sudah kita buat, baik itu di Word atau Excel, itu bisa kita impor melalui tombol ini. Kemudian kita bisa menambahkan judul, seperti yang di atas ini. Jadi judulnya bisa ada banyak, tidak hanya satu. Lalu kita bisa menambahkan gambar, video, dan bagian. Untuk bagian ini, fungsinya ketika kita menambahkannya, maka di bagian jarak ini akan terpisah halamannya dengan mendapatkan informasi jalan sehat. Dan jika kita tes, akan seperti ini tampilannya. Nah, dia akan terpisah dari nama lengkap dan jarak jika menggunakan paragraf atau bagian baru. Kemudian, bagaimana cara kita mengubah tampilannya? Kita bisa mengklik sesuaikan tema, lalu kita bisa memilih gambar header-nya. Baik itu kita bisa menggunakan tema bawaan, bisa mengupload foto, atau mengambil dari Google Foto. Oke, saya akan pilih salah satu. Nah, di sini gambarnya sudah muncul, kemudian warnanya juga menyesuaikan. Tapi kita bisa juga menyesuaikan warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini sajasanya ada biru, ada hijau, dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan juga. Lalu setelah semua selesai, di mana kita bisa melihat jawabannya? Jawabannya ada di tombol jawaban. Ketika nanti formulir sudah diisi, maka akan tampil di sini. Kemudian kita juga bisa men-setting apakah formulir ini menjadi kuis atau tidak. Kemudian jawabannya bisa disalin atau tidak. Misalnya ketika dia sudah ngisi, masuk ke email si pengisi tadi. Lalu bisa memperlihatkan presentasinya, status progres, dan lain sebagainya. Kemudian, jangan lupa diganti judul yang bagian atas sebelah kiri menjadi judul formulir yang teman-teman inginkan. Terakhir, kita bisa klik kirim untuk membagikan linknya. Bisa menggunakan email atau link tautan. Kita bisa copy link tautan ini, namun disarankan untuk memperpendeknya agar tidak panjang. Kita klik perpendek. Nah, di sini akan muncul link yang sudah dipendekkan oleh Google. Kita klik kanan, copy, atau tombol salin. Kita akan coba cek di New Tab. Maka akan tampil seperti ini. Kita akan coba isi. Dan kirim. Lalu kita akan coba cek hasil dari jawaban Google Formulir.
Di sini di jawaban akan muncul tanda 1 karena kita sudah mengisinya 1 orang. Kalau misalnya bisa lebih dari 1, bisa 1000, itu artinya 1000 orang sudah mengisi. Ketika kita klik, akan muncul persentase sebagai berikut. Ada yang menggunakan grafik, ada yang menggunakan chart bar, dan kita bisa melihat berdasarkan pertanyaan ataupun individual. Di sini kita bisa mengekspornya atau melihat data tersebut menggunakan spreadsheet. Kita klik tombol ini, lalu kita pilih buat spreadsheet baru, lalu klik tombol buat. Dan akan secara otomatis masuk ke spreadsheet pendaftaran jalan sehat ini. Nah, ketika nanti ada data baru, maka akan otomatis data spreadsheet-nya akan otomatis terupdate sesuai dengan tanggal pada saat orang mengisi formulir yang sudah kita buat. Nantinya kita bisa mengeprintnya agar bisa menjadi bukti jika memang diperlukan. Selain itu juga kita dapat mengeprintnya atau mencetak jawabannya secara individu. Jadi bisa kita cetak secara semuanya melalui spreadsheet atau melalui individual satu persatu. Dan kita juga bisa menghapus data jika ditemukan spam atau uji coba. Jadi seperti ini misal uji coba kita hapus. Jadi sehingga nantinya tidak bercampur antara data yang asli sama data yang spam. Kemudian berikutnya di sini ada tombol titik 3. Kalau kita pilih, di sini akan ada menu buat salinan baru, bisa kita hapus, dan fitur-fitur lainnya yang bisa kita gunakan. Dan jangan lupa, jika kita menggunakan Google Form ada 2 tipe. Yang pertama bisa diisi oleh semua orang, atau hanya yang mempunyai email Gmail yang bisa mengisi. Jika kita aktifkan di setelan, di bagian jawaban, dan kita centang kumpulkan alamat email. Oke, kita akan centang yang bagian bawah, perlu login, sehingga nantinya tampilannya akan seperti ini. Akan muncul pop-up, jika belum login, kita akan wajib disuruh login, sehingga kita tidak bisa mengisinya tanpa login ke akun Gmail. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelasrumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.